Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di Pondok Pesantren Minhajul Haq Purwakarta, Jawa Barat, ya. Sedang mempresentasikan tentang training berbasis Tifin, berikut mentoringnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan melanjutkan sharing saya tentang penanganan anak insting, ya. Suatu ketika saya mendapati seorang anak insting yang bermasalah cukup berat, ya. Orang tuanya curhat kepada saya bahwa anaknya ini SMA kelas 1 keluar, kemudian pernah terlibat narkoba. Sekarang dia jarang tidur di rumah, jadi dia selalu tidur di luar bersama teman-temannya. Dia pulang jam 8 pagi saat orang tuanya keduanya sudah berangkat kerja. Kemudian dia di rumah makan sudah dimasakkan orang tuanya. Jam 3 sore dia berangkat main lagi bersama teman-temannya, ya, dia berkelahi, balapan motor dan seterusnya. Orang tuanya pusing bagaimana mengatasinya. Akhirnya karena saya belum bertemu anaknya, biasanya saya melakukan judgment expertise, yaitu menebak tipe sebelum saya tes Tifin sidik jari. Dari cerita orang tuanya itu, karena dia suka uji adrenalin, saya tebak dia tipenya insting. Kemudian saya bertanya, berarti kalau saya ingin temu putranya antara jam 8 pagi sampai jam 3 sore, Pak? Iya. Akhirnya lain waktu saya temui anaknya di rumah orang tuanya bersama teman-teman. Dia makan, bercanda di rumahnya, dan itu hari kerja sehingga orang tuanya tidak ada di rumah. Saya mengenalkan diri bahwa saya temannya bapaknya. Kemudian mulai saya pancing-pancing untuk membuktikan kebenaran tebakan saya ini. Saya ajak dia bicara tentang uji adrenalin, ya. Saya tanya tentang sepeda motornya, ya. Saya tanya, Mas, saya dengar motormu dimodif, ya? Ya. Motornya apa? Vega R, jawab dia. Ganti buringnya enggak? Ganti sekernya enggak, diperbesar? Enggak, Pak. Wah, kalau itu kurang kenceng, Mas. Saya kedua kuliah teknik mesin, jadi saya paham bagaimana memodifikasi motor meskipun sebatas teori, gitu, ya. Kemudian setelah bincang-bincang lama, saya salurkan bakat dia. Saya bicara sesuai dengan kesukaan anak insting, yaitu uji adrenalin. Tidak saya salahkan dia, tidak saya nasihati agar dia sekolah lagi karena waktu itu dia sudah putus sekolah. Tetapi terus saya ajak diskusi tentang uji adrenalin, ya. Kemudian alhamdulillah tidak beberapa lama, sekian menit atau misalnya setengah jam saya ajak bincang-bincang, dia bilang begini, Pak Sofyan, saya minta maaf, saya telah menyusahkan orang tua, saya menghabiskan uang orang tua saya nggak sekolah. Saya nasihati gini aja, Mas, yang penting, tidak usah mikir sekolah dulu, yang penting kamu tidak menyusahkan orang tua. Caranya gimana? Kamu kan sering balapan, kalau balapan ngabisin uang, ya. Biar tidak ngabisin uang, kamu kursus saja di PLK jurusan teknik kendaraan ringan yang modif motor. Jadi nanti kamu buka bengkel, sekalian bisa modif motormu, kamu bisa cari uang hasilnya itu untuk balapan, enggak apa-apa, gitu, ya. Gitu, Pak, enggak apa-apa, nanti saya bilangkan orang tuamu, ya. Ya sudah. Akhirnya dia mulai ngeklik ke saya dan alhamdulillah kami berpisah dengan baik-baik, ya. Dia menganggap saya sudah sebagai orang tua dia, ya, orang tua kedua maksud saya. Dan di sini saya mulai menyadari bahwa ciri khas konseling berbasis Tifin adalah ketika kita mau mengkonseling anak, apalagi yang belum kita kenal, kita harus berbicara sesuai dengan bakat dia. Kalau bakat dia adalah insting, kita kasih kalimat-kalimat yang nuansanya uji adrenalin terus. Nanti dengan seperti itu dia akan ngeklik ke kita, dia suka ke kita, akhirnya bisa kita nasihati, dan bahkan dia dengan sukarela mau mengakui kesalahannya dan mengikuti arahan kita. Singkat cerita, sekitar 4-5 bulan kemudian ketika lebaran, saya ada menerima tamu, suami istri dan 2 anak, anaknya laki dan perempuan. Saya agak lupa itu siapa, ya. Ketika mereka sudah pulang, saya tanya ke istri, Umi, tadi itu siapa? Loh, itu anak yang nomor 1 laki-laki yang abah konseling, yang antum konseling, yang insting, yang suka balapan, kena narkoba. Alhamdulillah, ternyata anak itu sudah baik, sudah mau sekolah lagi. Update terakhir, ya, tahun ini saya ketemu anak itu, dia sudah lulus SMA dan sudah bekerja.
Demikian ya sedikit tips bagaimana mengkonseling anak insting, atau secara umum apapun tipe dari anak atau klien yang kita konseling, ketika berbasis Stephen, ajaklah bicara dia sesuai dengan pola komunikasi anak tersebut. Kalau sensing berarti kalimat yang seputar dengan menggerakkan badan ya, ajak olahraga, tentang kegiatan fisik, pekerjaan fisik. Kalau thinking mainkan logikanya, intuiting bicara tentang seni, feeling yang penting kita lemah lembut ya, empatik, insting ya, kalimat-kalimat pendek spontan dan uji adrenalin. Demikian dari saya Sony Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.